Pemberian pakan alternatif buat ikan lele dengan pakan tambahan atau pakan yang seringkali disebut dengan pakan alternatif ini menjadi salah satu pilihan yang seringkali dijadikan sebagai bentuk meminimalisir modal budidaya ikan pada saat produksi. Hal ini seringkali dilakukan oleh para petani ikan yang membudidayakan ikan lele. Mungkin kalian sudah tahu nih guys, jika ternyata pakan alternatif ikan lele itu sendiri berupa ikan runcah, keong mas, bekicot, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, kira-kira apa saja nih pakan alternatif ikan lele? Ini dia, 5 pakan alternatif ikan lele terbaik tinggi protein agar cepat besar. Jenis pakan alternatif lele. Tidak hanya terdiri dari satu macam jenis pakan saja, namun ternyata ada beberapa jenis pakan ikan lele yang bisa digunakan untuk kalian yang membudidayakan ikan lele. Adakah yang tahu? Ikan runcah. Ikan runcah ini sendiri merupakan salah satu jenis ikan yang dapat ditangkap di laut, tapi tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia ya guys. Karena jenis ikan yang satu ini memiliki kandungan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Namun banyak dari para nelayan ikan yang seringkali menjual ikan runcah ini pada petani ikan lele untuk dijadikan sebagai pakan alternatif. Bekicot. Tidak hanya ikan runcah saja yang seringkali dijadikan sebagai bahan pakan alternatif dari ikan lele itu sendiri. Ternyata banyak dari mereka yang juga memanfaatkan bekicot untuk dijadikan sebagai pakan alternatif untuk ikan lele. Bekicot di sini memiliki fungsi dapat membantu pematangan gonad induk lele menjadi jauh lebih cepat dan juga telur yang dihasilkan juga lebih baik dibandingkan dengan pakan lainnya. Limbah peternakan. Bangkai ayam yang masih dalam keadaan segar bisa juga digunakan sebagai pakan alternatif untuk ikan lele, di mana ayam tersebut tidak mudah dan tidak bisa secara langsung diberikan pada ikan lele. Sebaiknya para petani ikan membakar ayam tersebut hingga bulunya terbakar. Jadi, jika tidak, maka ikan lele akan terserang penyakit akibat makan bangkar yang juga terinfeksi oleh bakteri dan penyakit. Limbah pemindang ikan. Pakan alternatif untuk ikan juga bisa didapatkan melalui limbah pemindang ikan, di mana limbah tersebut berupa isian perut ikan atau bisa juga bagian ikan lainnya yang tidak dikonsumsi oleh manusia, seperti halnya kepala, ekor, dan juga sirip ikan. Belatung. Hewan belatung juga dapat digunakan sebagai salah satu pakan alternatif bagi ikan lele karena hewan yang satu ini memiliki sumber protein yang baik untuk pertumbuhan ikan lele. Pengendalian penyakit dan hama lele. Penyakit memang sangat rawan dijangkit oleh berbagai macam ikan, khususnya di sini adalah ikan lele. Yang sering dialami oleh peternak lele adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Biasanya hal ini mempengaruhi tumbuh kembangnya lele sampai menyebabkan kematian pada lele. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, sebaiknya kalian melakukan pengecekan setiap hari untuk mengantisipasi adanya hama yang akan menyerang ikan. Jika lele sudah terserang bakteri, akan mengakibatkan lele menjadi tumbuh kerdil dan kulitnya rusak. Pastinya kalian gak mau hal ini terjadi kan? Kebanyakan orang hanya melihat hasil yang didapat dari usahanya sobat, tanpa memikir lebih dalam bagaimana proses yang akan dilakukan. Jika kalian ingin secepatnya mendapatkan hasil, padahal masih baru merintis, sebaiknya persiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu dengan cermat. Pelajari terlebih dahulu tentang ikan dan cara budidayanya, mempersiapkan bahan dan alat yang harus digunakan, dan juga meneliti bibit ikan yang akan dipelihara. Cara memberi makan lele.
Pakan memang salah satu faktor utama dalam budidaya. Kalian harus selalu memperhatikan pakan yang akan diberikan pada ikan tersebut. Jangan sampai kalian memberikan pakan yang belum teruji khasiat dan kualitasnya. Kalian pasti pernah mendengar jika lele akan cepat tumbuh besar jika diberi pakan sebanyak-banyaknya. Namun hal itu hanyalah mitos ya sahabat. Jangan mudah percaya jika kalian belum pernah melakukan riset tentang hal tersebut. Sebenarnya ikan itu tidak perlu diberikan pakan yang banyak dan sering, karena akan mengakibatkan ikan menjadi muntah dan sisa pakan berserakan. Jika sisa pakan berserakan dalam kolam, hal ini akan memicu tumbuhnya bakteri karena kualitas air kolam menjadi kotor. Lakukan pemberian pakan cukup 2 kali sehari, biasanya dilakukan pada pagi dan sore hari saja guys. Taburkan pakan secara merata di dasar kolam, jangan langsung menuang pakan secara menumpuk ya. Berikan pakan yang kualitas proteinnya tinggi dan jangan pernah memberikan pakan yang sudah kadaluarsa. Hal ini menunjang untuk tumbuh kembang lele loh sahabat. Jangan lupa beri vitamin dan suplemen seperti daun pepaya sebagai herbal alami untuk lele. Selain vitamin, saat ini solusi terbaik dalam menangani berbagai penyakit, yaitu dengan memproduksi markot dari Black Soul This Life. Tahap penjagaan kualitas air. Air merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan. Sumber kesehatan ikan yaitu berasal dari air. Makanya jangan sampai air yang dipakai untuk isi kolam mengandung kaporit atau bahan kimia. Sebaiknya air yang digunakan adalah air sumber atau air sungai yang jernih dan bersih. Jika air dalam kolam sudah mulai kotor, sebaiknya dilakukan pengurasan atau pergantian air. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Setiap hari rutinkan untuk mengurangi air kolam sebanyak 2-3 cm karena banyak sisa pakan dan kotoran lele yang mengendap di dasar kolam. Jika tidak dibuang, maka akan menjadi racun dan kualitas air jadi buruk. Kesuksesan budidaya tergantung kesabaran. Semua usaha pastinya harus dibarengi oleh jiwa yang kuat. Jangan pernah berputus asa dalam segala hal ya sahabat. Teruslah semangat hingga menemukan titik sukses yang seperti kalian inginkan. Belajar dan terus belajar agar cita-cita bisa kalian capai. Biasanya dalam budidaya ikan lele di sini, hal yang sulit adalah masalah ikan terkena penyakit. Pastinya kalian sudah panik jika hal ini terjadi. Tapi tidak perlu khawatir, kalian hanya memerlukan pemberian vitamin secara rutin agar ikan tetap sehat dan tidak mudah sakit. Rahasia budidaya lele, panen waktu 40 hari. Waktu yang wajar untuk panen lele yaitu sekitar 3 bulan. Jika kalian memulainya dengan memelihara bibit yang masih kecil, kembali ke biaya pakan lele yang menghabiskan sebesar 70%. Bagaimana cara memangkasnya? Ikan lele membutuhkan nutrisi yang cukup yaitu protein. Dengan seiringnya harga protein yang mahal, pastinya hal ini yang memicu kebangkrutan peternak lele. Jika dipaksakan untuk membeli pelet yang kandungan protein 35-40%, akan berisiko kantong kita bolong jembol melompong ya guys. Kita bisa menanggulanginya dengan pemberian pakan alami seperti azolla, bekicot, ayam tiren, keong mas, dan manggot.